Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami kembali lagi akan berikan informasi seputar P3K Guru di tahun 2021, terkhusus untuk P3K di tahap pertama. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi terupdate seputar P3K Guru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini kabar baik yang akan kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru. Baru saja Pak Muhammad Ridwan itu memposting di Twitter beliau, di mana postingan beliau ini merespon salah satu komentar yang ada di Twitternya, di mana yang direspon itu seperti ini: bagaimana nasib yang lulus PG murni tanpa afirmasi Pak, dan skornya tinggi murni. Kemudian Pak Muhammad Ridwan langsung merespon atau membuat postingan seperti ini: mereka yang mendapat nilai seleksi kompetensi tinggi tanpa afirmasi adalah calon jawara tahap 2. Ikuti saja tahapannya, jumlah nilai seleksi kompetensi tertinggi yang dipakai. Menariknya, di tahap 2 Anda bisa pilih di kabupaten, kota atau kabupaten manapun dalam provinsi yang sama. Rumput tetangga seringkali lebih jauh. Hehehe, seperti itu postingan beliau. Namun kalau kita lihat di sini, kalau seandainya mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang tanpa afirmasi pun, kalau seandainya nilai passing grade-nya di formasi yang dilamar dengan mungkin beberapa ada pelamar yang lain, namun yang tanpa afirmasi memiliki nilai passing grade yang tertinggi, kemungkinan juga akan lolos di tahap pertama seperti itu. Karena berdasarkan aturan Permenpan RB bahwasanya peserta yang memiliki nilai ambang batas terbaik dialah yang akan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Jadi silakan saja tunggu nanti hasilnya di tanggal 24 September seperti itu. Namun di sini kabar baik dari Pak Ridwan bahwasanya calon juara bagi rekan-rekan yang memiliki skor nilai ambang batas yang tanpa afirmasi yang tertinggi, karena calon juara seperti itu. Kemudian terkait dengan hal tersebut, kita langsung saja buka aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi untuk di tahap 2, teman-teman. Ya, untuk di tahap 2, karena di sini kita akan lihat beberapa peraturan yang akan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian juga ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan kami yang guru honorer yang tidak bisa ikut di tahap 1? Ya, ini guru honor negeri, karena di kartu peserta ujiannya itu tidak muncul lokasi maupun jadwal tesnya bagaimana. Nah, tentunya teman-teman itu berhak mengikuti di tahap 2 nantinya. Karena di tahap 2 ini nanti akan ada pemilihan formasi lagi, teman-teman. Jadi nanti setelah adanya pengumuman hasil di tes pertama ini, kemudian ada masa sanggah, dan di masa sanggah ini misalnya pertama itu tidak lulus ya, misalnya tidak lulus, kemudian masa sanggah, kemudian lulus, maka dilanjutkan lagi nanti ada tahapan pemilih formasi, di mana untuk tes kedua ini pesertanya itu dari guru honor negeri yang tidak lulus di tahap pertama dan STHK 2, dan tentunya juga bagi rekan-rekan sekalian guru honorer negeri yang tidak memilih formasi atau yang tidak dapat jatah untuk ikut di tahap 1 seperti itu. Kemudian juga tentunya guru swasta dan lulusan PPG. Nah, kemudian kita lihat di sini terkait dengan pernyataan dari Pak Muhammad Ridwan tadi untuk nilai PG ya, karena nilai PG itu bisa digunakan kembali, teman-teman. Tentunya nilai PG yang sudah mencapai nilai ambang batas seperti itu. Nah, untuk pelamar sebagaimana yang dijelaskan juga dalam Permenpan RB ini, untuk memilih kebutuhan P3K nantinya itu tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Jadi sini kami harapkan kepada rekan-rekan sekalian untuk membaca Permenpan RB nomor 28, karena di sini cukup panjang penjelasannya terkait dengan kebutuhan yang teman-teman pilih nantinya. Namun kemungkinan juga nanti di dalam
tahapan pemilihan formasi nanti sesuai dengan pendaftaran sebelumnya di tahap 1, yaitu nanti sistem akan memunculkan sendiri secara otomatis terkait dengan formasi-formasi yang teman-teman bisa pilih di tahap kedua. Karena sudah kita ketahui bahwasanya untuk formasi di tahap 2 adalah formasi yang masih tersedia atau belum diisi oleh pelamar di tahap 1. Artinya masih tersedia kekosongan, sehingga nantinya kemungkinan itu yang akan muncul formasi-formasi yang teman-teman bisa pilih di tahap kedua ini. Jadi silakan dibaca di sini terkait dengan kebutuhan memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan yang ada di Permen PAN RB nomor 28, karena di sini ada 4 ketentuan teman-teman ya. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya terkait dengan pengumuman hasil nantinya itu seperti apa. Tentunya jadwalnya tanggal 24, kita tunggu saja. Dan mengenai aturannya itu dijelaskan pada pasal 31 di Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021, di mana kita bacakan di sini. Yang pertama itu pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 4. Kemudian yang kedua, dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu mengajukan sangkai, sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak nanti alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Kemudian yang keempat, panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan. Yang perlu teman-teman pahami di sini itu bukan berasal dari pelamar, seperti itu. Kemudian dalam hal panitia penyelenggara seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 1 dan wawancara. Dan yang keenam, panitia penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Kemudian terkait dengan pengajuan sanggah ini nih, Pak Ridwan juga memposting di Twitternya, harap diingat masa sanggah adalah untuk menyanggah keputusan Kemendikbudristek terhadap diri sendiri. Itu bukan menyanggah keputusan terhadap orang lain. Buktikan kesalahan keputusan dengan membandingkan regulasi yang ada, bukan cerita penderitaan, bukan meminta keringanan, bukan curcol, bukan itu. Jadi terkait dengan masa sanggah ini juga nanti akan diberikan teman-teman. Itulah informasi yang dapat kami berikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Sekian dari Usman Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.